Shalom, Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam Bapa Yahweh, Yeshua Masih Elohim. Shalom buat semua saksi-saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya. Kalau dimanapun kalian berada, para bintangnya Bapa Yahweh, sebelumnya kebenaran yang disampaikan oleh semua saksi-saksi surga atau para bintang dan para malaikatnya terhapus. Sekali lagi, tidak dengan kemampuan kekuatan saya, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan mimpi yang saya dapat terima pada 21 hari bulan 11 yang lalu, di mana pada waktu subuh sekitar pukul 13.23, di mana saya telah mendapat mimpi bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang memang saya sudah sedia kenal, dan bertemu dengan hamba Tuhan itu, tapi dia tidak bisa melihat saya. Tetapi dalam mimpi itu sepertinya saya berada di sebuah tempat ibadah mereka. Dan dalam mimpi itu beliau tidak melihat saya, tapi saya melihat dia. Dan dalam mimpi itu yang herannya, saya pertamanya diajak oleh seorang hamba Tuhan yang lain. Saya bertemu dengan 3 pribadi ini. Pertama, pribadi itu mengajak saya untuk ngopi begitu, kopi-kopi, pergi minum kopi, seperti itu. Tetapi saya tidak berada di tempat itu minum kopi, tetapi saya berada di tempat lain pula, berada di sebuah rumah ibadah. Dan ketika saya berada di situ, saya yang herannya sekali, saya terus bertanya di manakah kamar mandi mereka, tempat mandi mereka. Dan saya siap-siap lagi mau pergi mandi untuk siap-siap ibadah petang. Malamnya itu ada doa. Yang herannya, ketika orang di situ menyampaikan kepada saya, tempat mandi mereka bukan di seperti toilet atau washroom biasa, tetapi tempat mandi mereka berada di atas bangunan itu, dan tempat mandinya itu bisa dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Maksudnya tempat yang terbuka seperti itu. Dan saya merasa heran, kenapa perlu mandi di tempat yang umum dan bisa dilihat orang. Dan setelah itu saya berlalu begitu saja mimpi saya itu. Setelah saya siap-siap mandi dan saya turun ke bawah, sudah siap-siap pakai baju, saya membawa Alkitab dan buku nota saya, dan memakai baju t-shirt. Dan hamba Tuhan itu yang kedua, saya bertemu dengan dia, pun tidak seperti melihat saya. Dia hanya melihat saya seperti orang lain, seperti jemaat biasa, sedangkan dia mengenali saya. Dan situasinya sepertinya saya berada di situ dengan tujuan untuk menyampaikan sesuatu. Dan hamba Tuhan itu menyuruh saya untuk duduk di barisan depan. Dan mimpi saya habis sampai di situ. Saya memang heran dengan mimpi itu. Dan mimpi saya itu yang saya tidak lupa, sebelum habis mimpi itu, ada 3 kali suara yang bicara seperti ini. Telanjangkanlah kebenaran itu. Telanjangkanlah kebenaran itu sebanyak 3 kali di telinga kanan saya, mengalir ke hati saya. Dan saya terbangun. Dan saya bertanya kepada Bapak, apa maksud mimpi saya ini? Dan konfirmasi daripada mimpi itu, Bapak memberikan saya firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu 16 ayat 15.
Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Arti mimpi saya itu disingkapkan melalui firman Tuhan ini, karena keadaan saya pada waktu itu sepertinya saya sedang berhati-hati untuk mau pergi mandi itu. Saya berhati-hati supaya saya tidak kelihatan telanjang, dan saya tidak mau orang kelihatan saya telanjang, dan saya menutupi tubuh saya ketika saya persiapkan diri untuk mandi seperti itu. Saya takut sekali orang melihat saya kalau saya telanjang. Seperti itu perasaan saya dalam mimpi itu ketika saya bertanya di mana tempat untuk mandi. Nah, Tuhan beritahu kepada saya, Bapak beritahu kepada saya dalam firman Tuhan itu, di mana katanya ramai sekali para hamba-hamba Tuhan yang sudah melihat video kesaksian-kesaksian kalian, khususnya bagi para saksi-saksi surgaku hari-hari ini. Begitu ramai sekali para pendeta pastor yang melihat kesaksian kalian, dan mereka itu sedang mengkaji setiap penyampaian kalian, sedangkan mereka tidak tahu bahwa waktuku sudah hampir dekat dan aku itu datang seperti pencuri. Mereka sibuk memperhatikan hidupan orang lain dan mereka lupa memperhatikan pakaian mereka sendiri, sehinggalah mereka lupa bahwa mereka sedang telanjang. Nah, karena itulah maksudnya firman Tuhanku itu, kata Bapak. Dan konfirmasi firman Tuhan yang kedua itu terdapat dalam Wahyu 3 ayat 18, di mana di sana berfirman bahwa maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Dan firman Tuhan ini jelas, dimana begitu ramai hamba-hamba Tuhan yang manusia logika, buta mata mereka untuk melihat, kata Bapak. Mereka buta untuk melihat kebenaran itu, dan mereka tidak melihat diri mereka sendiri, padahal roh mereka sesungguhnya kelihatan telanjang, dan mereka perlu minyak untuk melumas mata mereka supaya untuk dapat melihat. Mereka perlu minyak, urapan itu sendiri. Dengan apa? Kerendahan hati. Hanya dengan kerendahan hati, maka seseorang itu dapat berjalan di dalam urapanku, kata Tuhan. Kata Bapak Yahweh itu sendiri, tanpa kerendahan hati, mereka tidak akan dibukakan, dan mereka buta, tuli, dan telanjang. Karena itu, anakku, suarakanlah, sampaikanlah, telanjangkanlah kebenaran ini kepada semua para hamba-hambaku di seluruh 4 penjuru bumi. Haleluya, shalom, shalom, shalom. Demikianlah pesan firman Tuhan. Nama Bapa Yahweh Yeshua Mashiach dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin, amin, amin.